Struktur teks tanggapan terdiri atas evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Struktur yang pertama yaitu struktur evaluasi. Evaluasi merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang apa atau persoalan yang disampaikan oleh penulis. Struktur yang berikutnya yaitu deskripsi teks. Deskripsi teks merupakan bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung dan menolak pernyataan. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian akhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan diputuskan. Kebahasaan teks tanggapan terdiri atas 6 hal. Yang pertama, ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui. Yang kedua, ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui. Yang ketiga, ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Yang keempat, ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan orang lain. Yang kelima, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Dan yang terakhir adalah ungkapan tanggapan yang mengungkapkan kata bilangan atau urutan informasi. Kebahasaan yang pertama yaitu ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui. Contohnya A. Ide tersebut sangat tepat. B. Saya sepakat dengan hal itu. C. Saya setuju dengan pendapat. Kebahasaan yang kedua yaitu ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui. Contohnya A. Saya tidak sepakat dengan hal itu. B. Pendapat tersebut kurang tepat. C. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan sebagainya. Kebahasaan yang ketiga yaitu ungkapan tanggapan yang menguatkan sudut pandang orang lain. Contohnya A. Dia mengatakan bahwa bla bla bla. B. Dia berpendapat bahwa bla bla bla. C. Menurutnya bla bla bla, dan sebagainya. Kebahasaan yang keempat yaitu ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan orang lain. Contohnya A. Data yang disajikan menunjukkan bahwa bla bla bla. B. Simpulan tulisan ini menunjukkan bahwa bla 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 bla. C. Alasan yang disampaikan penulis kurang tepat, dan sebagainya. Kebahasaan yang kelima yaitu ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Contohnya A. Saya setuju dengan pendapat itu tetapi bla bla bla. B. Data yang disajikan sudah cukup tetapi bla 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 bla. C. Secara umum saya sepakat tetapi bla 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 bla, dan sebagainya. Kebahasaan yang terakhir atau keenam yaitu ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Contohnya A. Alasan pertama yaitu bla 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 bla. B. Kedua bla 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 bla. C. Berikutnya bla 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 bla, dan sebagainya. Contoh analisis struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Teks yang dianalisis berjudul Hukuman Mati bagi Pengedar dan Pemakai Barang Haram. Di zaman yang serba canggih, peredaran narkoba merajalela di negeri kita ini, baik di kalangan pelajar, masyarakat, maupun pejabat negara. Masyarakat ada yang pro dan kontra terhadap salah satu pemecahan masalah ini, yaitu hukuman mati bagi para pengedar dan pemakai narkoba. Paragraf 1 ini termasuk struktur evaluasi karena pada bagian ini terdapat pengenalan isu atau topik yang akan dibahas, yaitu mengenai hukuman mati bagi para pengedar dan pemakai narkoba. Kemudian, ciri kebahasaan yang terdapat pada paragraf 1 ini yaitu ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain, yang ditandai dengan tulisan yang dicetak dengan warna ungu. Paragraf yang selanjutnya yaitu paragraf kedua yang berbunyi, sebagian masyarakat berpendapat bahwa mereka setuju dengan hukuman mati bagi pengedar dan pemakai narkoba. Ada banyak alasan yang membuat saya juga setuju dengan hukuman tersebut. Alasan yang pertama yaitu narkoba dapat mempengaruhi pola pikir pengguna sehingga berbahaya juga bagi orang lain, seperti dapat menyebabkan kecelakaan karena halusinasi pikiran dan konsentrasi yang terganggu pada dirinya. Yang kedua, narkoba dapat merusak generasi muda bangsa. Hal itu dikarenakan remaja berakhlak tidak baik akibat narkoba. Yang ketiga, narkoba dapat menjadikan orang penasaran untuk mencobanya.
Hal ini menyebabkan jumlah pengguna narkoba meningkat apabila pengedar tidak dihukum dengan tegas. Paragraf kedua ini merupakan struktur deskripsi teks karena pada bagian ini terdapat pernyataan atau argumentasi dari penulis yang menyatakan penulis menyetujui dengan topik, yaitu topik mengenai hukuman mati bagi pengedar dan pengguna narkoba. Kemudian, kebahasaan yang terdapat pada paragraf kedua ini antara lain yang pertama, ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain yang dicetak dengan warna ungu. Yang kedua, ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui yang dicetak dengan warna merah. Dan ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi yang dicetak dengan warna jingga. Selanjutnya, paragraf yang ketiga yang berbunyi, setelah seseorang itu mencobanya, ia akan kecanduan dan orang tersebut bergaul dengan orang lain yang mengakibatkan orang lain terpengaruh olehnya. Hal itu membuat peredaran narkoba semakin luas. Yang keempat, hukuman mati memberikan efek jera terhadap pengedar narkoba. Karena itulah, saya setuju dengan hukuman mati tersebut. Yang kelima, sebagian masyarakat menilai yang pantas dihukum mati adalah bandarnya, bukan pengedarnya. Karena bandar ini memiliki dua misi, yaitu mendapatkan keuntungan dan merusak akhlak orang lain. Paragraf ini termasuk deskripsi teks karena pada paragraf ini terdapat pernyataan atau argumen penulis mengenai topik yang menyetujui atau mendukung topik. Kemudian kebahasaan yang terdapat pada bagian ini antara lain yang pertama, ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui yang dicetak dengan warna merah, dan ungkapan tanggapan yang menguatkan kata bilangan atau urutan informasi yang dicetak dengan warna jingga. Paragraf selanjutnya, selain itu, ada beberapa alasan yang membuat saya juga kurang setuju dengan hukuman mati. Alasan pertama, masih ada hukuman lain yang lebih manusiawi dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Alasan yang kedua, hukuman mati membutuhkan biaya yang sangat besar karena hukuman mati tersebut bisa menghabiskan uang negara, yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan lain malah digunakan untuk hukuman mati yang tidak manusiawi. Bagian ini termasuk ke dalam struktur deskripsi teks karena pada bagian ini penulis menyampaikan argumen atau pendapatnya yang menolak mengenai topik, yaitu hukuman mati bagi pengedar dan pengguna narkoba. Kemudian, struktur yang terdapat pada bagian ini antara lain, 1. Ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain yang dicetak dengan warna ungu. 2. Ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi yang dicetak dengan warna jingga. Dan 3. Ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui yang dicetak dengan warna hijau. Paragraf yang selanjutnya, setiap orang sudah diberikan haknya untuk hidup, tetapi ada yang hidupnya dipergunakan untuk kerugian diri sendiri dan juga orang lain melalui narkoba. Dengan demikian, hukuman mati perlu ditegaskan kembali, mengingat dampak narkoba yang merusak masa depan generasi muda bangsa. Bagian ini termasuk ke dalam struktur penegasan kembali, karena bagian ini penulis menegaskan kembali hal-hal yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya. Kemudian, kebahasaan yang terdapat pada bagian ini yaitu ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan orang lain yang ditandai dengan tulisan yang bercetak warna biru. Langkah-langkah membuat teks tanggapan antara lain, 1. Menentukan topik atau tema. 2. Mengumpulkan data pendukung. 3. Menganalisis data yang telah diperoleh. Pada bagian menganalisis data, terdapat tahapan-tahapan di antaranya 1. Menata data pada struktur teks. 2. Menyusun kalimat. 3.
merangkai kalimat menjadi paragraf. 4. Merangkai paragraf menjadi teks. 5. Menyelaraskan atau menyunting teks. Dan tahapan terakhir dalam membuat teks tanggapan yaitu menyajikan teks. Contoh menulis teks tanggapan. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Topik atau tema pada contoh ini yaitu ujian nasional dihapus. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data. Penulis sebelum menulis teks tanggapan mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang mendukung topik atau tema sehingga menjadi teks tanggapan yang baik dan benar. Data yang diperoleh pada contoh ini yaitu yang pertama, Rabu 11 November 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengesahkan ujian nasional dihapus. 2. UN layak dihapus karena membebani siswa. Siswa harus menguasai beberapa materi pelajaran. Dan akibat sistem zonasi, UN seakan-akan tidak bermanfaat. 3. UN tidak layak dihapus karena hasil UN membantu pemerintah mengetahui perkembangan pendidikan, membantu sekolah mengetahui nilai rata-rata lulusan, dan membantu siswa menguasai materi yang diajarkan. 4. Sebaiknya diganti sistem evaluasi seperti penelusuran bakat dan minat. Langkah yang ketiga yaitu menganalisis data. Tahap pertama dalam menganalisis data yaitu menata data pada struktur teks. Data-data yang telah dikumpulkan dan diperoleh kemudian didata atau diletakkan pada struktur-strukturnya sesuai dengan ciri-ciri setiap strukturnya. Yang pertama, struktur evaluasi. Data yang memenuhi ciri-ciri dari struktur evaluasi yaitu Rabu 11 November 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengesahkan ujian nasional dihapus. Kemudian bagian deskripsi, data-data yang memenuhi ciri-ciri. Bagian deskripsi teks antara lain, UN layak dihapus karena membebani siswa. Siswa harus menguasai beberapa mata pelajaran dan akibat sistem zonasi, UN seakan-akan tidak bermanfaat, serta data yang berbunyi UN tidak layak dihapus karena hasil UN membantu pemerintah mengetahui perkembangan pendidikan, membantu sekolah mengetahui nilai rata-rata lulusan, dan membantu siswa menguasai materi yang telah diajarkan. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Data yang memenuhi ciri-ciri penegasan ulang yaitu sebaiknya diganti sistem evaluasi seperti penelusuran bakat dan minat. Kemudian, langkah yang ke-B dari tahap menganalisis data yaitu menyusun kalimat. Data-data yang telah ditata dan diperoleh kemudian diubah menjadi kalimat. Pada bagian evaluasi, Rabu 11 November 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengesahkan ujian nasional dihapus. 2. Ada beberapa alasan yang mendukung dan menolak penghapusan UN. Kemudian pada bagian deskripsi, kalimat yang pertama, UN layak dihapus karena berbagai alasan. 2. UN membebani siswa karena siswa umumnya berjuang keras. 3. Siswa harus menguasai beberapa mata pelajaran dalam UN. 4. Akibat sistem zonasi, seakan-akan UN tidak bermanfaat. Selanjutnya, UN tidak layak dihapus beberapa alasan. Selanjutnya, hasil UN membantu pemerintah mengetahui perkembangan pendidikan. Kalimat selanjutnya, UN membantu sekolah mengetahui nilai rata-rata lulusan. Kalimat selanjutnya, UN membantu siswa menguasai materi yang diajarkan. Kemudian pada bagian penegasan ulang, kalimatnya 1. Ujian nasional merupakan sistem evaluasi yang penting dalam pendidikan. 2. Perlu evaluasi yang lebih sesuai dengan masa sekarang ini seperti penelusuran bakat dan minat. Langkah yang ke-C dari tahapan menganalisis data yaitu merangkai kalimat menjadi paragraf. Kalimat-kalimat yang telah disusun kemudian ditata menjadi satu sehingga menjadi paragraf. Kemudian langkah yang ke-D yaitu merangkai paragraf menjadi teks. Paragraf-paragraf yang telah disusun kemudian ditata
kata sehingga menjadi teks yang utuh. Kemudian langkah yang ke-E yaitu menyelaraskan atau menyunting teks. Teks yang telah jadi atau telah utuh disunting atau diselaraskan. Hal-hal yang disunting seperti penggunaan tata bahasa, penggunaan ejaan yang terdiri atas penggunaan huruf miring, penggunaan tanda baca, penggunaan kata, penggunaan singkatan, pemakaian huruf, dan sebagainya, serta tata bahasa yang terdiri atas pemakaian kalimat yang tidak efektif, pemilihan kata, pemakaian kata tertentu, dan sebagainya. Sehingga teks akan menjadi padu, kohesi, dan koheren, dan menjadi teks tanggapan yang baik dan benar. Langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu menyajikan teks. Teks yang telah disunting kemudian disajikan secara utuh.